BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024, sebuah forum yang bertujuan mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa 26 November 2024 yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Forum ini menjadi yang pertama di Indonesia dan digelar dalam rangka merespons beberapa tantangan besar yang dihadapi sektor ketenagakerjaan. Saat ini, struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang mencapai hampir 60% atau sekitar 84,13 juta pekerja. Selain itu, Indonesia juga tengah menuju era aging population, di mana proporsi penduduk lansia mengalami peningkatan signifikan. Hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25,8 juta pekerja berasal dari segmen formal atau penerima upah. Sedangkan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah hanya mencapai 9,4 juta pekerja. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dalam pembukaan acara ini mengungkapkan tantangan besar yang harus diatasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana kita tahu, kita sudah lebih dari 30 tahun kita masuk ke dalam middle income trend. Jadi kalau dari grafik ini, sejak tahun 93 kita sudah masuk ke middle income. Tetapi sampai hari ini kita masih di middle income. Dan tentu saja kita melihat banyak juga negara-negara berpenghasilan menengah banyak juga mengalami stagnasi dan sulit untuk bisa bertransisi masuk ke penghasilan tinggi. Nah, inilah yang juga sedang kita hadapi. Peluang bonus demografi hingga 2035 ini harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Mengingat setelah periode ini Indonesia akan memasuki era aging population, di mana proporsi usia lanjut akan naik 2 kali lipat dari tahun 2000 ke 2040. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah momentum yang harus kita kejar agar saat aging population terjadi kita sudah keluar dari itu. Dan tentu saja jika itu terjadi akan meningkatkan dependensi rasio untuk non produktif kepada pekerja produktif yang akan kita lakukan semi-semi. Jadi pekerja produktif akan lebih berat lagi tahun berikutnya karena non produktif lebih banyak. Kondisi ini tentunya akan menahan laju perekonomian dan juga memicu munculnya kemiskinan baru yang tentu saja bagi masyarakat yang tidak memiliki jaringan pengaman. Dapat dilihat dari menurunnya populasi kelas menengah berpindah kepada kelas bawah. Kalau kita grafik ini, kita lihat kelas menengah yang sebelah kanan itu turun, kemudian kelas di bawahnya itu meningkat. Jadi berpindah dari kelas menengah ke satu kelas di bawah. Jika tidak segera kita atasi, kondisi ini akan mengancam stabilitas ekonomi dan juga produktivitas nasional, serta memperkecil peluang Indonesia untuk terlepas dari ancaman kebenaran. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menekankan pentingnya peran inovasi dalam menghadapi tantangan ini. Menurutnya, sektor pekerja informal yang masih sangat rentan harus menjadi fokus utama pengembangan strategi jaminan sosial. Tantangan terbesar adalah kepesertaannya. Kepesertaan, tadi Pak Dirut sudah menyampaikan, untuk pekerja sektor formal itu sudah lumayan, ya. Yang belum adalah sektor informal, which is mereka juga sebenarnya yang paling rentan, ya. Dan tentu saya melihat perlu suatu strategi, ya. Mungkin proaktif itu sudah, tapi harus ada sebuah terobosan bagaimana bagi mereka yang pendapatannya tidak menentu, tapi mereka juga bisa, ya, aktif dalam membayar kewajibannya sebagai peserta. Begitu ya Pak Dirut, ya. Nah, itu tantangan kan. Jadi kalau saya melihat BPJS Ketenagakerjaan Power Track nextnya itu adalah yang memperluas terkait keanggotaan, kemudian mulai masuk kepada strategi yang sifatnya